Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan permohonan untuk dilanjutkan pengobatannya Pak selama di rumah. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa telepon kami. Terus ini ada obat yang harus diminum. Nanti diminum ya Pak Rasmito nggih. Ya. Ini ada KTP-nya, kemudian BPJS-nya di belakang. Ada obatnya, ada yang 2x1 berarti pagi sama malam. THP, ada risperidon, ini untuk anti halusinasi biar enggak ngelamun dan bicara sendiri, 2x2. Sama yang obat tidur clozapin ini malam. Kalau misalnya sudah mau habis obatnya ini, nanti lapornya ke puskesmas tempat. Berarti puskesmas Jakan ya. Ini kita bekali selama 2 minggu. Selama 2 minggu obat nggak boleh putus biar stabil. Nanti sebelum hari habis misalnya tinggal 1 tablet, dilanjutkan kontrol di puskesmas. Belum pernah ya? Cuma di Pati aja ya? Oh ya. Ya yang baik-baik Pak Rasmito, kalau ada suara-suara bisikan yang tidak baik nggak usah didengarkan, banyak berdoa. Bantuannya ini sementara ini kebutuhan dasar, tapi nanti kalau Pak Rasmito pinter kemudian bisa lebih stabil dan mau mengembangkan usaha, lapor ke Pak Bayan, nanti biar diusulkan bantuan untuk usaha seperti itu ya. Kalau pamit Mas Dwi, ayo pamit. Pamit nih Pak, sami-sami nggih. Pamit sama temennya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa untuk penggemar Santo Mantri ODGJ. Alhamdulillah hari ini Mantri Santo berada di Surabaya. Kemarin habis dari Jaken Pati. Jadi ini ada cerita bahwa waktu di akhir bulan Agustus terjadi bencana kebakaran di 4KK ya. Jadi ada 4KK di Jaken. Kerugian ini terjadi akibat ulah ODGJ yang bernama Pak Rasmito karena halusinasi hingga membakar 4 rumah. Tapi tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Orang dengan gangguan jiwa yang berhalusinasi. Jadi ceritanya menurut pengakuan warga sekitar dan aparat desa, ODGJ ini membuat sebuah tempat yang bertingkat seperti itu ya, dari jerami. Dari jerami, sorry agak batuk. Dari jerami, kemudian di atasnya ada wajan, kemudian masak, meledak, dan mengenai pom mini di warga sekitar. Sehingga raib 4 rumah hancur. Adapun 1 rumah itu hancur lebur yang pulang dari wisuda. Baru saja pulang wisuda. Akhirnya naas, kasihan sekali ya. Kemudian ada juga yang anaknya kembar. Dan ODGJ ini ketika ditanya kenapa kok dibakar rumah itu, katanya dengar bisikan dan tidak pernah untuk berobat pemirsa.
Akhirnya dievakuasi ke rumah sakit Pati. Nah, sampai saat ini masih di rumah sakit Pati untuk dilanjutkan rehabilitasi medis dan kemudian rehabilitasi sosial di sentra atau panti. Mohon doanya pemirsa, mudah-mudahan ODGJ tersebut tidak lagi mengulangi hal yang sama ya. Jadi ini pentingnya untuk minum obat. Apabila ada orang yang gangguan jiwa, ada tanda-tanda mengarah ke sana, segera lapor ke puskesmas agar hal ini tidak terjadi, karena bahaya banget ya. Awalnya itu depresi akibat perceraian, kemudian ditambah lagi dipecat dari mandor, dulu pernah jadi mandor. Akhirnya tumpukan-tumpukan itu membuat ODGJ ini semakin parah kondisinya. Kemarin Mantri Santo mendapatkan tugas untuk memberikan bantuan, ada sembako, nutrisi yang disalurkan kepada pihak desa dan juga kepada mereka semua. Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Dan berikut videonya pada waktu kegiatan kunjungan dan pemberian bantuan kepada korban bencana kebakaran. Dan sempat saya tengok juga pelakunya ini, yaitu ODGJ. Mudah-mudahan pemirsa bisa memahami apa yang menjadi wejangan ini dari Pak Mantri ya, bahwa jangan sekali-kali ODGJ dibiarkan untuk tidak berobat, tapi wajib hukumnya berobat agar tidak kambuh dan membahayakan bagi warga sekitar, seperti kejadian naas di Njaken. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tertangani, rumahnya akan dibangun seandainya nanti bantuan sudah turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain kebutuhan dasar, Kementerian Sosial bersama beberapa tim yaitu Margolaras juga memberikan bantuan yang dari pusat Jakarta berupa sandang, yaitu pakaian-pakaian untuk korban terdampak kebakaran. Nah, ini terjadi di Njaken. Nah, saat ini untuk ODGJ-nya sudah direhabilitasi di pusat rehabilitasi sosial milik Kementerian Sosial. Hari ini kita koordinasi dengan TKSK pendamping dari Madiun ya, Kecamatan Jiwan. Hari ini kita mau evakuasi penyandang disabilitas atau ODGJ yang berada di Kecamatan Jiwan, yang nanti kita akan tanya-tanya kronologi dari sakitnya Mas Dewi. Awal mulanya gimana Pak sakitnya? Pak Duwin itu tiga bersaudara, piyambak pun putus sekolah SMP Pak, karena kondisi kemiskinan tidak ada biaya sehingga harus, kalau saya terus SMA adik kemudian tidak sekolah, saya putus sekolah nanti itu mengakuan ibunya, dan terus mantan bekerja di sabil atau disuruh orang apa serabutan mantan sergap anak sejabat. Ketika menikah terus kemudian ada anak pertama lahir, itu istrinya milah rumah, ceritanya gitu, milah rumah. Terus kemudian piyambake matur ke ibunya, ini tolong sawah dijual. Nah, kalau sawah dijual, masmu sama adikmu bagian apa? Ya udah, tinggal aja di dalam rumah bareng-bareng satu keluarga. Yang tidak mau, sehingga istrinya pergi ke rumah orang tuanya sana. Cerai ya? Kemudian akhirnya itu Pak nuntut cerai. Ya, sehingga dendamnya ke ibunya, ke rumah yang ditempati itu, sehingga rumahnya niku didodosi sedoyo, dirusak tembok, nopo lantai,
genteng hancur semua rumahnya, sampai jalan menuju rumahnya itu dirusak, dikeduki. Terus kemudian itu turunnya kira-kira ya 2019 hingga saat itu meresahkan warga di desa lain, di desa Diwan ini wilayahnya kecamatan Diwan, tapi yang baik dusunnya ngepoh itu gandengan sama dusun Bagang Diwan. Tidurnya di rumah kosong ada 21 jiwa, ngecahi CCTV 12 atau 8 CCTV hancur semua, pot-pot besar hancur semua, terus bawa sajen kemana-mana. Dulu sempat mau ditolong sama Pak RT, itu Pak RT mau ditolong itu. Nah, adiknya pernah dipukul sampai semaput. Adiknya posisi sekarang masih SMA, kira-kira kelas 2. Terus sebenarnya harapannya melihat dari umurnya 33 tahun, terus riwayatnya itu tidak ada genetik, kami mohon bantuannya bisa diluruskan kembali dua ini ke jalurnya sehingga bisa bermanfaat lagi dan membahayakan hidupnya. Dan leresan itu gitu tunanetranya karena sakit bayang gitu. Sehingga sudah nggak kelihatan yang satu, sama sekali nggak kelihatan yang satu, sudah hanya bayang. Terus kabut nggak bilalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken kula Pak Susanto yang sudah vaksinasi sama Pak TKSK, panggilannya Pak siapa? Pak Heri ya. Pak Heri, kalian rencang kula Mbak Titis sama Mas Soni dari Margo Laras, ini UPT-nya Kementerian Sosial. Bahwasanya kami menindaklanjuti dari arahan pimpinan setelah dikonsultasikan dari hasil apa yang diasesmen dan dikaji oleh Mas Heri, dikonsultasikan sama pimpinan, kemudian didisposisikan ke saya Pak. Yang pertama tindak lanjutnya nanti Mas Dwi ini setelah dari rawat inap di Rumah Sakit Saruban kan sudah pulang, biar kondisinya secara sosialnya membaik, permohonannya untuk rehabilitasi. Nah nanti ke depan kita akan rehab di Margo Laras Pati. Yang kedua untuk ibunya yang tunanetra, kita kasih bantuan untuk tambahan alat pijat kayak baby oil apa BPO, kemudian kasur lipat sama kipas ya, sama kipas. Kemarin juga sudah dibantu belanjakan sama Mas Heri. Dan yang ketiga, hal yang penting lainnya, ikhtiar bersama-sama. Saya hanya menjembatani proposal dari RST yang diajukan. Kalau dulu rumah tidak layak huni itu ya, kayak rehabilitasi untuk rutilahu kalau istilah yang dulu. Kalau sekarang rumah sejahtera terpadu untuk perbaikan rumah yang sudah dirusak. Itu bisa diajukan dengan dana maksimal 20 juta. Nah mohon nanti kalau seandainya suatu saat nanti cair, itu dikelola oleh pihak desa agar nanti pembangunannya seperti apa, mekanismenya diawasi oleh pihak desa. Nah, tapi proposalnya sudah saya bawa tadi. Ini nanti suratnya akan saya sampaikan ke pimpinan, pimpinan akan disposisi ke menteri. Nah, ini karena ada perubahan menteri, saya kurang tahu apakah langsung atau bagaimana. Nanti kalau menterinya yang menjabat Bu Risma kemarin kan begitu ini diajukan 1 hari ini, 2 atau 3 hari ada jawaban. Karena ini masih transisi, tapi nanti kita akan kawal. Nanti pimpinan kami akan bersurat ke Menteri Sosial, seperti itu ya Pak ya. Mungkin ada ini apa hal-hal yang disampaikan dari pihak desa, dari Pak Polisi. Ya, untuk dari kami dari kepolisian sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan serta keterlibatan dari sosial Kementerian Sosial berkaitan dengan penanganan warga binaan saya, terutama Mas Dwi yang bertempat di Desa Mergese di Jonopos ini. Mungkin itu aja.
Alhamdulillah, mantri sudah menyerahkan bantuan dari pemerintah. Dari hal ini pemerintah Kementerian Sosial berupa alat pijat, karena ibu dari ODGJ ini pintar mijat. Jadi bantuannya berupa kasur dan alat pijat serta sembako. Rencana juga akan perbaikan rumah yang sudah dihancurkan anaknya dan dibakar oleh anaknya yang ODGJ. Inilah putra dari ibu yang tunanetra yang selalu disiksa. Nah, saat ini kita akan bawa ke rehabilitasi agar halusinasinya terkendali dan bisa berkegiatan. Mudah-mudahan lancar perjalanannya sampai ke Pati. Foto videonya kita tolong ya, nanti kirim ke live. Selama di perjalanan untuk ODGJ disuapi mantri. Udah pernah ke mana aja kamu? Merantau ke mana aja? Atau cuma di Madiun? Madiun tak? Sehari-harinya apa kegiatannya? Jadi kuliah apa? Nak baru lulus sekolah pelatihan karo Pak Ipung, nak misalnya dikai bantuan modal, pengen modal apa? Ternak lele. Oh, iya. Nah ayam berapa pak? Ayam biak lele. Ya, kita sudah sampai Grobogan sama Mas Dwi. Nanti rencana kalau sudah pinter mau ternak lele sama ternak ayam. Maem ya. Siapa pemirsa atau subscriber yang mau disuapi mantri? Ayo. Ya, sepanjang jalan alhamdulillah ODGJ-nya nurut. Setelah sampai di sentra pusat rehabilitasi, Mantri Santo mencukur rambutnya, kemudian memandikan, bersih rapi, dan kondisinya semakin kinclong dan glowing. Akhirnya sampai Pati dengan selamat. Mudah-mudahan ibunya yang di rumah makin sehat, usaha pijatnya lancar, dan Mas Dwi ODGJ yang sering marah-marah ini lebih baik dan kondisinya stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami dari Sentra Marga Laras di Pati hari ini akan memulangkan 2 penyandang disabilitas mental. Yang pertama Mas Dwi Purnomo asal dari Madiun, dan yang kedua Rasmito dari Pati Jateng. Kita tanya-tanya, gimana kabarnya Pak? Kabar makin Baik ya, semakin baik. Minum obatnya teratur ya. Nah, nanti pamitan sama Pak Perawat, pamitan sama teman-teman semuanya, terus minum obatnya teratur dan kontrol ya, biar nggak bingung-bingung lagi. Oke? Pulangnya kemana Mas? Pati Jateng. Pati Jateng ya. Kangen sama siapa di rumah? Nah, sama Putu sama anak-anak. Oh, sama Putu, sama anak-anak, sama keluarga ya. Nah, yang satunya sini Mas Dwi. Nah, gantian, ini Mas Dwi. Mas Dwi asalnya dari mana? Madiun. Ya. Madiunnya mana? Jiwan. Hari ini mau pulang? Senang apa? Senang apa senang? Senang ya. Ucapkan terima kasih kepada Marga Laras. Lihat di sana. Terima kasih Marga Laras. Terima kasih Marga Laras. Dan apa? Ini apa kegiatannya? Dibimbing apa aja? Minum. Oke.
obat, terus minum obat teratur, terus kontrol gimana? Rumah? Ya ulang lagi. Terima kasih, saya di sini bisa kontrol rumah sakit dan minum obat teratur. Ya 1, 2, 3. Sudah minum obat teratur. Didampingi oleh siapa? Didampingi sendiri, masa minum obat sendiri? Didampingi perawat. Yang nyukur rambut siapa? Pramu Wisma, perawat. Ya sekarang pamitan ya sama teman-teman ya. Tambah naik ya mas. Ya pamitan sama teman. Pamitan sama Pak perawat. Ya. Maaf mas ya. Sama temennya juga, sama Mbak Putri. Mbak Putri. Nah. Semangat. Selamat ya mas. Alhamdulillah hari ini kita memulangkan ODGJ yang sudah direhabilitasi Mas Laras bersama Mas Bu. Dulu kita evakuasi dari rumahnya karena gangguan dan sehingga ada beberapa masalah rumah rusak berat. Sekarang kondisinya sudah mulai stabil, kontrolnya rutin, dan saat ini kita akan mencoba padi. Demikian pula yang satu, Mas siapa namanya? Mas Dwi ya? Nah, Mas Dwi Purnomo akan langsung ke Jawa Timur di Madiun di Kecamatan Jiwa. Kita mau sarapan pagi.
Es kopi mas, pelan-pelan ya. Mantap. Oke, kita penyerahan dulu ke para petinggi. Ya, mas. Ikut nggak apa-apa sekalian. Ya. Assalamualaikum Pak. Nggih. Kenapa sekarang kalau mendapat bantuan pun nggih? Kalau jarang dipikir. Duduk sini dulu Pak. Pak, siapa namanya? Wangi ya, bawa itu taruh aja dulu barangnya. Mas Dwi, ya bantu Pak Santo. Oh ya, ya berdua. Ya mas berdua. Sama ini ya. Jadi yang HP-nya untuk itu. Alhamdulillah kita sudah sampai di Balai Desa Sidoluhur. Kita mengembalikan salah seorang penyandang disabilitas mental atau ODGJ yang dulu membakar 4 rumah. Nah sekarang kita kembalikan ke desa, kita kasih penguatan dan edukasi agar nanti ketika kembali kepada keluarga minum obatnya teratur. Dan dari pemerintah pusat, Kementerian Sosial Sentra Margalas Pati akan memberikan bantuan nutrisi, sembako dan perlengkapan ADL. Kalau mau aku ngomong Gunting Pak, gunting atau gitu boleh. Mas Dwi, sini Mas. Yuk diangkat ya. Geser dulu Pak.
Ini kita beri bantuan untuk Pak Rasmito, ada susu, ada kue-kue, kuenya banyak. Ada juga teh. Ada biskuit. Minyak. Ada kecap. Ada beras. Mas Dwi, berasnya Mas Dwi. Oke, satu. Ya. Mungkin nak bayar di foto di asing di masuk ke meleh betul apa? Pak Ingginya kan loh, dinas. Oh, oke, nggak apa-apa. Pak Rasmito, penyerahan bantuan. Ini Mas, nggak ikut sini nggak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini Mantri Santo mewakili dari Sentra Marga Laras Dipati, Kementerian Sosial, memulangkan saudara Rasmito dan juga nanti Mas Dwi yang akan ke Madiun. Kalau Rasmito ini dari Jaken. Hari ini kita akan pemasrahan obat dan bantuan dari Kementerian Sosial, yaitu Sentra Marga Laras Dipati. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan menyampaikan permohonan untuk dilanjutkan pengobatannya Pak selama di rumah. Terus nanti kalau misalnya ada apa-apa bisa telepon kami. Terus ini ada obat yang harus diminum. Nanti diminum ya Pak Rasmito nggih. Ya. Ini ada KTP-nya, kemudian BPJS-nya di belakang. Ada obatnya, ada yang 2 kali 1, berarti pagi sama malam.
THP. Ada risperidon, ini untuk anti halusinasi biar nggak ngelamun dan bicara sendiri 2x2. Sama yang obat tidur clozapine ini malam. Kalau misalnya sudah mau habis obatnya ini, nanti lapornya ke puskesmas tempat. Berarti puskesmas Jakan ya. Ini kita bekali selama 2 minggu. Selama 2 minggu obat nggak boleh putus biar stabil. Nanti sebelum hari habis, misalnya tinggal 1 tablet, dilanjutkan kontrol di puskesmas. Ini kita serahkan. Keluarganya ada? Belum dapat ya? Lagi Pak. Udah, Obatnya gitu. Nah, terus ini ada serah terima dari ada pulpen Pak. Penyerahan bahwa pihak pertama itu dari kami Pak, menyerahkan tanggung jawab selanjutnya untuk pihak desa atau pihak keluarga untuk merawat lebih lanjut, dan nanti jika ada apa-apa bisa konsultasi kembali. Pak Semringi Pak. Terus Pak Rasmito sakit tanda tangan bantuan. Nih, penerima. Ini kasih bantuan sembako sama nutrisi dan sebagainya. Pak Asmawan. Memang dari pihak mertua. Oke. Yo wis aku mantune terus yo. Itu enggak. Ya. Yo wis sampean kan tak kabari kan yo kudune kan ono sing jemput ning kene, ada ngono to. Penerima. Ya. Nah, nanti yang sama Pak Bayan nanti saya minta tanda tangannya agak banyak, agak di akhir. Nah, mungkin ada yang disampaikan Pak, monggo. Oh, terima kasih. Oh, saya dari Pemdes Sidoluhur, mewakili Pemdes Sidoluhur, mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah yang sudah membantu saudara warga saya yang bernama Rasmito dari menjamin kesehatannya dan makannya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang dari pihak keluarga Pak. Iya. Terima kasih ya. Nanti tolong pengobatannya tetap dilanjut. Kemudian kalau ada gejala-gejala misalnya tidak mau mandi, ya bicara sendiri kan, terus nggak mau minum obat, itu gejala. Langsung bawa ke puskesmas. Kalau misalnya tidak bisa nangani, bisa minta tolong sama Babinsa atau perangkat desa atau aparat lainnya, bisa ke IGD Swondo Pati. Sekarang Swondo Pati itu kan ada rawat inapnya. Dulu pernah sudah ya. Ya mungkin itu mudah-mudahan Pak Rasmito nanti bisa lebih stabil. Amin. Sekarang sudah dijemput sama pihak keluarga dan sudah diterima oleh aparat desa setempat. Mudah-mudahan nanti kondisinya lebih baik lagi. Amin. Itu nggih Pak Rasmito, diunjuk obatnya nggih. Tanda tangan Pak. Iya. Pernyataan ini dan berita serah terima sebagai bukti bahwa dari pihak pemerintah, dalam hal ini Sentra Margolaras, sudah menyerahkan kembali kepada pihak keluarga, diketahui oleh pihak desa juga bantuannya. Berarti ya. Saya terima kasih atas semua ini bantuan dari Margolaras Margolaras Pati. Ya.
Selama dirawat, Selama dirawat di sana juga, heeh, cara minum obat juga terima kasih dengan semua ini. pernah rawat inap di rumah sakit juga ya? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Kemarin Cuma di dulu Pati doang, aja iya. ya? Oh ya. Ya yang baik-baik, Pak Resmito. Kalau ada suara-suara bisikan yang tidak baik, nggak usah didengarkan. Banyak berdoa. Bantuannya ini sementara ini kebutuhan dasar. Tapi nanti kalau Pak Resmito pinter, kemudian bisa lebih stabil dan mau mengembangkan usaha, Iya. lapor ke Insya Pak Allah. Bayan. Insya Nanti Allah. biar diusulkan bantuan untuk Ya. usaha seperti itu ya. Ya. Kalau pamit, Mas Dewi, ayo pamit. Pamit nih Pak, sami-sami. Nggih, nggih. Pamit sama temennya. Lanjut ke Madiun. Nggih. Obatipun nggih. Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Beli minum untuk Mas Dewi. Ya, kita sampai mana ini? Arah ke Ngawi. Yuk, cari apa? Minum dingin apa? Air putih dingin. Mau? Ambil. Pulang seneng? Saya tak kasih tahu. Pulang seneng nggak? Pulangnya kemana ini? Madiun Jiwan. Madiun Jiwan. Kangen sama ibu? Alhamdulillah. Kangen sama ibu katanya pemirsa.